Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026, bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru anugerah Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika masih kanak-kanak, saya pernah membaca sebuah buku cerita bergambar untuk anak-anak. Dan ceritanya masih saya ingat sampai sekarang dan sangat mempengaruhi hidup saya. Cerita itu tentang seekor jangkrik dan semut. Diceritakan dalam buku itu bahwa jangkrik selalu menyanyi, memperdengarkan suaranya merdu, yakni dengan menggesek-gesekkan sayapnya, dan sepanjang hari ia terus bernyanyi dan tidak bekerja. Berbeda dengan sang jangkrik, si semut sangat rajin bekerja. Ia selalu mencari makanan dan membawanya ke dalam liang tempatnya berlindung. Semut berusaha memberitahu jangkrik agar dia mencari makan, namun nasihat itu tidak didengarnya. Ketika musim penghujan tiba, jangkrik tidak bisa keluar dan hanya diam kedinginan di bawah daun pepohonan. Sedangkan si semut tinggal di rumahnya hangat dengan penuh persediaan makanan. Si jangkrik kemudian pergi ke rumah si semut untuk meminta makanan. Nah, pesan cerita ini sangat jelas, yakni mengajar kita untuk tidak malas bekerja dan menggunakan waktu dengan baik. Alkitab sangat memberi perhatian tentang waktu. Ada banyak ayat Alkitab yang menjelaskan soal ini. Salah satu ayat yang populer adalah Amsal 6 ayat 6 yang mengatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Tentang penggunaan waktu, almarhum ayah saya sangat sering menasihati saya untuk menggunakan waktu dengan baik dan tidak hidup bermalas-malasan. Saya tidak hanya mendengar nasihat, namun saya juga melihat hidup ayah saya yang rajin bekerja. Salah satu nasihatnya adalah, kalau otak lelah, ganti otot yang bekerja. Maksudnya adalah jika saya merasa lelah belajar, maka saya perlu berhenti belajar, lalu melakukan aktivitas fisik seperti membersihkan rumah, menimba air untuk mandi. Nah, waktu saya masih kecil, kami sering menggunakan air sumur untuk mandi dan mencuci pakaian, dan air ledeng atau pam hanya untuk memasak. Nasihat ini selalu saya ingat dan coba saya lakukan sampai saat ini. Dengan menggunakan waktu seperti itu, maka tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Tentu bukan maksudnya bahwa sepanjang hari orang harus bergerak dan tidak beristirahat. Namun intinya adalah waktu harus digunakan dengan baik, karena ia tidak akan pernah kembali. Entah waktu kita pakai atau tidak, ia selalu berjalan dan tidak pernah kembali. Semua yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan, termasuk waktu adalah anugerah Allah. Berbeda dengan pemberian lainnya, seperti uang misalnya, waktu tidak dapat kita simpan atau kita tahan. Kita dapat menyimpan uang untuk kita gunakan di lain kesempatan. Namun kita tidak dapat menyimpan waktu untuk kita gunakan di kesempatan yang akan datang. Entah digunakan atau tidak, waktu akan terus berjalan
dan pada akhirnya kita tidak akan lagi memilikinya, yakni ketika kita meninggal dunia. Setiap orang akan meninggal jika waktunya telah tiba, tidak terkecuali orang yang kaya raya, berpendidikan tinggi, memiliki jabatan dan pengaruh banyak. Pada saatnya semua orang akan meninggal. Dan lihatlah betapa singkatnya waktu kehidupan manusia. Pernahkah Anda memperhatikan apa yang tertulis di batu nisan orang yang telah meninggal? Tahun kelahiran dan tanggal atau tahun kematian hanya dihubungkan dengan sepotong garis yang sangat pendek. Tidak peduli berapa puluh tahun ia hidup, di batu nisannya hanya ditandai dengan sebuah garis yang pendek saja. Pernahkah sudah terlambat dalam sebuah peristiwa? Keterlambatan itu dapat saja mengakibatkan kerugian yang besar. Seorang pengusaha yang mengadakan janji dengan rekan bisnis, ketika ia terlambat datang ke bandara untuk menuju tempat pertemuan, dapat kehilangan peluang bisnis dan keuntungan yang sangat besar. Demikian juga dengan berbagai macam keterlambatan lainnya, yang intinya kita tidak dapat menepati waktu, kurang disiplin, dan tidak dapat mengatur waktu dengan baik. Hal itu bisa sangat merugikan hidup kita. Sebuah kenyataan yang ironis, ketika seseorang dapat membeli sebuah arloji yang sangat mahal, namun ia tidak dapat menghargai waktu. Mengingat waktu adalah anugerah Allah yang sangat berharga dan diberikan secara adil kepada sebuah orang, marilah kita hidup dengan bertanggung jawab atas anugerah itu, dengan cara mengisi dan memanfaatkan waktu dengan baik, sebelum waktu kita habis dan kita hanya dapat menyesalinya, dan itu tidak ada artinya, karena waktu tidak peduli dengan perasaan kita. Ia berjalan terus meninggalkan kita dan menjadi masa lalu bagi kita. Waktu dan kesempatan yang masih diberikan Tuhan kepada kita, marilah kita isi dan pakai untuk hal-hal yang baik dan berguna. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan kemauan untuk bisa menghargai waktu dan mengisinya dengan sebaik-baiknya. Amin.